Nama aslinya adalah Abu Bakar bin Dullaf ibnu Judar Ash-Shibli. Nama Ash-Shibli dinisbatkan kepadanya karena ia dibesarkan di kota Shibli, di wilayah Khurasan Persia. Ia dilahirkan pada 247 Hijriah di Baghdad atau Samara, dari keluarga yang cukup terhormat. Mendapat pendidikan di lingkungan yang taat beragama dan berkecukupan harta. Ia berkembang menjadi seorang yang cerdas. Nama Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghiasi berbagai kitab tentang sufi. Ulama besar ini tidak hanya dikenal dengan konsepnya tentang bagaimana menempuh jalan kerohanian, tapi juga terkenal karena kehidupannya yang unik. Harta berlimpah dan jabatan tinggi ditinggalkannya demi memburu hakikat hidup dalam ritus sufisme yang mendalam. Tak pelah kehidupannya yang unik memberikan inspirasi para peminat tasawuf bagi generasi-generasi berikutnya. Di Baghdad, ia bergabung dengan kelompok Junaid. Ia menjadi sosok terkemuka dalam sejarah Al-Hallaj yang menghebohkan. Ia dikenal karena perilakunya yang eksentrik, yang menyebabkan akhirnya menyeret dia ke rumah sakit jiwa. Ia meninggal dunia pada 304 Hijriah, 8 Pernah Masehi dalam usia 67 tahun. Mula-mula ia menempuh pendidikan agama dengan belajar fikih mazhab Maliki dan ilmu hadis selama hampir 12 tahun. Kecerdasan dan keluasannya dalam ilmu agama membawanya masuk dalam lingkungan kekuasaan, sehingga sempat menyandang berbagai jabatan. Karirnya melesat. Ia menduduki beberapa jabatan penting selama bertahun-tahun. Ia antara lain menjabat sebagai gubernur di Provinsi Dermaven. Dalam buku ajaran dan teladan para sufi, Dr. Ham Laili Mansur menulis, bersama dengan seorang pejabat baru, Abu Bakar Ash-Shiddiq dilantik oleh khalifah dan secara resmi dikenakan seperangkat jubah pada dirinya. Setelah pulang, di tengah jalan, pejabat baru itu bersin dan batuk-batuk seraya mengusapkan jubah baru itu ke hidung dan mulutnya. Perbuatan pejabat tersebut dilaporkan kepada khalifah, dan khalifah pun memecat serta menghukumnya. Ash-Shibli pun terheran-heran, mengapa hanya karena jubah seseorang bisa diberhentikan dari jabatannya dan dihukum. Tak ayal, peristiwa ini membuatnya merenung selama berhari-hari. Ia kemudian menghadap khalifah dan berkata, "Wahai khalifah, engkau sebagai manusia tidak suka bila jubah jabatan diperlakukan secara tidak wajar. Semua orang mengetahui betapa tinggi nilai jubah itu. Sang Maharaja Alam Semesta telah menganugerahkan jubah kepadaku di samping cinta dan pengetahuan. Bagaimana dia akan suka kepadaku jika aku menggunakannya sebagai sapu tangan dalam pengabdianku pada manusia?" Sejak itu, ia meninggalkan karir dan jabatannya dan ingin bertobat. Kisah pertobatannya menyentuh kalbu. Ash-Shibli mulai mengarungi dunia tasawuf. Ia berguru kepada sejumlah ulama sebagai pembimbing spiritualnya. Antara lain, ia juga masuk ke dalam kelompok spiritual Khairal Nasaj. Belakangan ia juga berguru kepada beberapa sufi terkenal seperti Junaid al-Baghdadi yang sangat mempengaruhi perkembangan kerohaniannya. Sufi masyhur yang cemerlang dalam berbagai gagasan tasawuf. Ini memang punya banyak pengikut. Pertemuannya dengan Junaid al-Baghdadi digambarkan oleh Fariduddin Attar dalam kitab Tazkiratul Aulia. "Engkau dikatakan sebagai penjual mutiara, maka berilah aku satu atau juallah kepadaku sebutir," kata Ash-Shibli kepada Junaid. Maka Junaid pun menjawab, "Jika ku jual kepadamu, engkau tidak sanggup membelinya. Jika ku berikan kepadamu secara cuma-cuma, karena begitu mudah mendapatkannya, engkau tidak akan menyadari betapa tinggi nilainya. Lakukanlah apa yang aku lakukan. Benamkanlah dulu kepalamu di lautan. Apabila engkau dapat menunggu dengan sabar, niscaya engkau akan mendapatkan mutiaramu sendiri." Lalu kata Ash-Shibli, "Jadi apakah yang harus kulakukan sekarang?" Jawab Junaid, "Hendaklah engkau berjualan belerang selama setahun." Maka Ash-Shibli berjualan belerang selama setahun. Lorong-lorong kota Baghdad dilaluinya tanpa seorang pun yang mengenalnya. Setelah setahun lewat, ia kembali kepada Junaid. Maka ujar Junaid, "Sekarang sadarilah nilaimu. Kamu tidak ada artinya dalam pandangan orang lain. Janganlah engkau membenci mereka dan janganlah engkau segan. Untuk beberapa lamanya engkau pernah menjadi bendahara. Dan untuk beberapa lamanya engkau pernah menjadi gubernur. Sekarang kembalilah ke tempat asalmu. Dan berilah imbalan kepada orang-orang yang pernah engkau rugikan." Maka ia pun kembali ke kota Dermaven. Rumah demi rumah disinggahinya untuk menyampaikan imbalan
kepada orang-orang yang pernah dirugikannya. Akhirnya masih tersisa satu orang, tapi ia tidak tahu kemana dia pergi. Ia lalu berkata, "Aku telah membagi-bagikan 1000 dirham, tapi batinku tetap tidak menemukan kedamaian." Setelah 4 tahun berlalu, ia pun kembali menemui Junaid. Perintah Junaid, "Masih ada sisa-sisa keangkuhan dalam dirimu. Mengemislah selama setahun." Tanpa banyak bicara, ia pun segera melaksanakan perintah sang guru. "Setiap kali aku mengemis, semua yang kuperoleh kuserahkan kepada Junaid, dan Junaid membagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Sementara pada malam hari aku dibiarkan kelaparan," kenang Ashibli. Setahun kemudian Junaid berkata, "Kini ku terima engkau sebagai sahabatku. Tapi dengan satu syarat, engkau terus jadi pelayan sahabat-sahabatku." Setelah ia melaksanakan perintah sang guru, Junaid berkata lagi, "Hai Abu Bakar, bagaimanakah pandanganmu sekarang terhadap dirimu sendiri?" Ashibli menjawab, "Aku memandang diriku sendiri sebagai orang yang terhina di antara semua makhluk Allah." Junaid menimpali, "Sekarang sadarilah nilai dirimu. Engkau tidak ada nilainya di mata sesamamu. Jangan pautkan hatimu pada mereka, dan janganlah sibuk dengan mereka." Junaid pun tersenyum sembari berkata, "Kini sempurnalah keyakinanmu." Banyak hikmah dan karomah di sekitar sufi besar ini. Dalam kitab Tazkiratul Aulia diceritakan, selama beberapa hari, Shibli menari-nari di bawah sebatang pohon sambil berteriak-teriak, "Hu hu hu." Para sahabatnya bertanya-tanya, "Apakah arti semua ini?" Beberapa hari kemudian Shibli menjawab, "Merpati hutan di pohon itu meneriakkan kuhu. Maka aku pun mengiringnya dengan hu-hu. Burung itu tidak berhenti bernyanyi sebelum aku berhenti meneriakkan hu-hu. Begitulah membakar surga." Di lain hari, orang menyaksikan Shibli berlari-lari sambil membawa obor. "Hendak kemanakah engkau?" tanya orang-orang itu. "Aku hendak membakar Ka'bah, sehingga orang-orang hanya mengabdi kepada yang memiliki Ka'bah," jawab Shibli. Di lain waktu, tampak Shibli membawa sepotong kayu yang terbakar di kedua. "Ujungnya aku hendak membakar neraka dengan api di satu ujung kayu ini, dan membakar surga dengan api di ujung lainnya, sehingga manusia hanya mengabdi karena Allah." Setelah mengalami kemajuan spiritual, sampai pada suatu titik di mana ia dapat memenuhi sakunya dengan gula-gula. Dan pada setiap bocah yang ia temui, ia akan berkata, "Katakanlah Allah." Lalu ia akan memberikan gula-gula. Setelah itu, ia akan memenuhi saku bajunya dengan uang, dirham dan dinar. Ia berkata, "Siapa saja yang berkata Allah, sekali saja, aku akan penuhi mulutnya dengan emas." Setelah itu, semangat kecemburuan berkobar dalam dirinya dengan menghunus pedang, sambil berkata, "Siapa saja yang menyebut nama Allah, akan kutebas kepalanya dengan pedang ini." Pekiknya orang-orang berkata, "Sebelumnya engkau biasa memberikan gula-gula dan emas. Namun mengapa sekarang engkau mengancam mereka dengan pedang?" Ia menjelaskan, "Sebelum ini, aku kira mereka menyebut namanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan hakiki. Kini aku sadar bahwa mereka melakukannya tanpa perhatian dan hanya sekedar kebiasaan. Aku tidak dapat membiarkan lidah-lidah kotor menyebut namanya." Setelah itu, di setiap tempat yang ia temui, ia menuliskan nama Allah. Tiba-tiba sebuah suara berkata padanya, "Sampai kapan engkau akan terus berkutat dengan nama itu? Jika engkau merupakan seorang pencari sejati, carilah pemiliknya." Kata-kata ini begitu menyentak Ashibli. Tak ada lagi ketenangan dan kedamaian yang ia rasakan. Betapa kuatnya cinta menguasainya. Begitu sempurnanya ia diliputi oleh gonjang-ganjing mistis. Sampai-sampai ia menceburkan diri ke sungai Tigris. Gelombang sungai membawanya kembali ke tepi. Kemudian ia menghempaskan dirinya ke dalam kobaran api. Namun api itu kehilangan daya untuk membakarnya. Ia mencari tempat di mana sekelompok singa berkumpul, lalu berdiam diri di sana. Namun singa-singa itu malah melarikan diri menghindarinya. Ia terjun bebas dari puncak gunung. Namun angin mencengkram dan menurunkannya ke tanah dengan selamat. Kegelisahannya semakin memuncak, beribu-ribu kali lipat. Ia memekik terkutuklah ia, yang tidak diterima oleh air maupun api, yang ditolak oleh binatang buas dan pegunungan. Lalu terdengarlah sebuah suara, ia yang diterima oleh Allah, tidak diterima oleh yang lain. Kemudian orang-orang membelenggunya dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Mereka berkata, "Orang ini sudah gila."
Ihram menjawab, di mata kalian, aku ini gila dan kalian waras. Semoga Allah menambah kegilaanku dan kewarasan kalian. Kalian dihempaskan semakin jauh dan jauh lagi. Khalifah lalu menyuruh seseorang untuk merawatnya. Orang itu datang dan menjejalkan obat secara paksa ke mulut. Asyibli, jangan persulit dirimu. Pergi ke Asyibli. Penyakit ini bukanlah jenis penyakit yang dapat disembuhkan dengan obat-obatan seperti itu. Saat Asyibli tengah dikurung dan dibelenggu di rumah sakit jiwa, beberapa orang sahabatnya datang menjenguk. Siapa kalian pekiknya? Sahabat-sahabatmu, jawab mereka. Tiba-tiba ia mulai melempari mereka dengan batu dan mereka lari menghindar. Ia berteriak, dasar pembohong. Apakah seorang sahabat lari dari sahabatnya hanya karena beberapa bongkah batu? Ini membuktikan bahwa kalian sebenarnya adalah sahabat bagi diri kalian sendiri, bukan sahabatku. Diriwayatkan bahwa ketika Asyibli mulai mempraktikkan penyangkalan diri, selama bertahun-tahun ia biasa mengurapi matanya dengan garam agar ia tetap terjaga. Ia telah menghabiskan 260 kilo untuk itu. Ia kerap berujar, Allah yang Maha Kuasa selalu memperhatikanku. Orang yang tidur itu lalai dan orang lalai itu terhijabi tambahnya. Suatu hari Junaid mengunjungi Asyibli dan melihat sedang menahan kelopak matanya dengan jepitan. Mengapa engkau melakukan ini? Tanya Junaid. Kebenaran telah menjadi nyata, namun aku tak tahan melihatnya, jawab Asyibli. Aku menjepit kelopak mataku, karena siapa tahu dia berkenan menganugerahkanku satu pandangan saja. Asyibli biasa pergi ke sebuah gua dengan membawa seikat tongkat kayu. Kapan saja hatinya lalai, ia akan memukul dirinya sendiri dengan tongkat-tongkat itu. Akhirnya ia kehabisan tongkat, semuanya telah patah. Maka ia pun membentur-benturkan kedua tangan dan kakinya ke dinding gua. Asyibli selalu mengatakan kalimat Allah, Allah. Salah seorang muridnya yang setia bertanya kepadanya, mengapa guru tidak berkata tiada Tuhan selain Allah? Asyibli menghela nafas dan menjelaskan, aku takut ketika aku mengucapkan tiada Tuhan. Nafasku terhenti sebelum sempat mengatakan selain Allah. Jika begitu, aku akan benar-benar hancur. Kata-kata ini benar-benar menggetarkan dan menghancurkan hati sang murid hingga ia tersungkur dan akhirnya meninggal dunia. Teman-teman si murid itu datang dan menyeret Asyibli ke hadapan khalifah. Asyibli tetap dalam gejolak. Ekstasinya berjalan seperti orang mabuk. Mereka menuduh Asyibli telah melakukan pembunuhan. Asyibli, apa pembelaanmu? Tanya khalifah. Asyibli menjawab, jiwanya yang terbakar sempurna oleh kobaran api cinta. Tak sabar menghadap keagungan Allah. Jiwanya yang keras disiplinnya telah terbebas dari keburukan badannya. Jiwanya yang telah sampai pada batas kesabarannya sehingga tak mampu menahan lebih lama lagi. Dikunjungi secara berturut-turut oleh para utusan. Tuhannya yang mendesak, kilatan cahaya. Keindahan dari kunjungan ini menembus inti jiwanya. Jiwanya seperti burung terbang keluar sangkarnya, keluar tubuhnya. Apa salah Asyibli dalam hal ini? Segera kembalikan Asyibli ke rumahnya. Perintah khalifah. Kata-katanya telah membuat batinku terguncang sedemikian rupa hingga aku bisa terjatuh dari singgasanaku ini. Ketika ajalnya hampir tiba, pandangan matanya tampak murung. Ia minta segenggam abu, kemudian ditaburkannya di kepalanya. Ia gelisah, mengapa engkau gelisah? Tanya salah seorang sahabatnya. Maka jawab Asyibli, aku iri kepada iblis. Di sini aku duduk dalam dahaga, tapi dia memberi nikmat kepada yang lain. Allah telah berfirman, sesungguhnya laknatku kepadamu hingga hari kiamat. Quran Surah 38 ayat 78. Aku iri karena iblislah yang mendapatkan kutukan Allah itu. Meskipun berupa kutukan, bukanlah kutukan itu dari dia dan dari kekuasaannya. Apakah yang diketahui oleh si laknat mengenai nilai kutukan? Itu mengapa Allah tidak mengutuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan membuat mereka menginjak mahkota di singgasananya. Hanya ahli permata lah yang mengetahui nilai permata. Jika seorang raja mengenakan gelang manik dari kristal, itu akan tampak seperti permata. Tapi jika pedagang sayur mengenakan cincin stempel dari permata, cincin itu akan tampak sebagai manik dari kaca. Setelah beberapa saat tenang, Asyibli kembali gelisah. Mengapa engkau gelisah lagi? Tanya sahabatnya. Maka jawabnya, angin sedang berhembus dari dua arah. Yang satu angin kasih sayang,
yang lain angin kemurkaan. Siapa saja yang ingin terhembus oleh angin kasih sayang, tercapailah harapannya. Dan siapa yang terhembus angin kemurkaan, tertutuplah penglihatannya. Kepada siapakah angin bertiup? Bila angin kasih sayang berhembus ke arahku, karena akan tercapai harapan itu. Aku dapat menanggung segala penderitaan dan jerih payah. Jika angin kemurkaan berhembus ke arahku, penderitaan ini tidak ada artinya dibanding bencana yang akan menimpaku. Tidak ada yang lebih berat dalam batinku daripada uang 1 dirham yang kuambil dari seseorang secara aniaya. Walaupun untuk itu aku telah menyedekahkan 1000 dirham, batinku tidak memperoleh ketenangan. Berikan air kepadaku untuk bersuci. Maka para sahabatnya pun mengambil air untuknya. Usai bersuci, Ashibli pun wafat.